هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Berjumpa lagi dengan belajar faraid, mudah-mudahan bisa dimengerti dan lebih mudah. Kita pada saat ini akan belajar tentang bagaimana membagi asobah ketika ada yang menerimanya laki-laki dan perempuan. Atau kita akan contohkan bagaimana membagi asobah, bagian asobah tapi diterima oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan ayat lidzakari mislu hadzil untsayain. Untuk anak laki-laki itu seperti dua bagiannya anak perempuan. Dan kita akan kenalkan nanti dengan istilah tashihul mas'alah. Kita contohkan ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, kita menggunakan bahasa ini dulu, meninggalkan seorang suami, kemudian meninggalkan seorang ibu, dan meninggalkan seorang anak perempuan, kita tulis bintun, dan meninggalkan seorang anak laki-laki, kita tulis ibnun. Ini ahli warisnya. Setelah dicari ahli waris yang lain tidak ditemukan, hanya ada ini. Maka bagaimana cara menyelesaikan harta warisannya? Maka sebagaimana yang sebelumnya, kita akan tentukan bagian-bagian daripada ahli waris yang ada. Zauj karena ada keturunan, ada furu, maka mendapatkan bagian 1/4. Kemudian karena ada furu, ibu karena ada keturunan dari mayit, maka ibu mendapatkan bagian 1/6. Kemudian bintun itu mendapatkan bagian asobah bil ghair. Kenapa? Karena ada ibnun. Sementara ibnun dalam bahasa faraidnya itu mendapatkan asobah binafsi. Cara menghitungnya sama. Maka dua-duanya ini kita anggap menerima asobah. Asobah dalam bahasa Indonesia artinya sisa. Maka kita akan mencari asal masalah atau KPK, angka terkecil yang bisa dibagi 4 dan 6. Maka ketemu angka 12. Ingat, 12 ini namanya aslul mas'alah. Aslul mas'alah. Kemudian kita hitung 12 kali 1 bagi 4 sama dengan 3. Kemudian 12 kali 1 bagi 6 sama dengan 12 kali 1 bagi 6 sama dengan 2. Kemudian 12 dikurangi 3 sama dengan 9, dikurangi 2 sama dengan 7. 7 ini sisa. Atau kita sebut dengan bagian asobah. Masalahnya angka atau saham 7 ini tidak bisa dibagi langsung kepada ibnun dan bintun. Kenapa? Ibnun itu karena dalilnya lidzakari mislu hadzil unsayain, artinya ibnun ini mendapatkan dua bagian anak perempuan. Caranya seakan-akan dihitung ini dua kepala, sama bintun dihitung 1 kepala. Jadi totalnya ada berapa kepala? Ada 3 kepala. Ini menjadi 1 dan 2 sama dengan 3 kepala. Lah, sementara 7 tidak bisa dibagi 3. Di dalam ilmu faraid, saham itu tidak boleh koma, harus angka tepat, angka pas. Maka caranya kita tashih terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan tashih? Menjadikan angka itu bisa dibagi sesuai dengan yang berhak, tepat pada angkanya tanpa ada koma. Tashih, kita tashih terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita langsung mengalihkan ke jumlah kepala kita kalikan dengan aslul mas'alah. Berarti 12 dikalikan 3 sama dengan 12 kali 3 sama dengan 36. Maka itu berlaku untuk berikutnya. Bagian zauj kita kalikan 3. 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Kemudian bagiannya juga sama,
2 dikalikan 3 sama dengan 6. Sementara bagian untuk bintun dan ibnun yang mendapatkan 7 saham tadi dikalikan 3 pula. 7 dikalikan 3 sama dengan 21. Kemudian 21 ini dibagi 3 kepala. 1 kepala untuk bintun, 2 kepala untuk ibnun. Maka caranya untuk bintun mendapatkan bagian bintun mendapatkan bagian 7, kemudian ibnun mendapatkan saham 14. Ya, 14 dan 7 sama dengan 21. Nah, ini kita seret, kita genapkan sekalian 6, 9. Kemudian majmu' sihamnya berapa? Majmu' sihamnya adalah kita hitung 9 tambah 6 tambah 7 tambah 14 sama dengan 36. Kemudian bagaimana cara mengerjakan ketika sudah bentuknya harta, praktek langsung membagi hartanya. Ketika mayit meninggal dunia, maka hartanya yang ada dikumpulkan, dihitung berapa jumlahnya. Sebagaimana rumus yang kita sampaikan di teori sebelumnya, rumusnya adalah harta dibagi kumpulan saham atau majmu' siham atau kumpulan saham. Hasilnya berapa dikalikan saham terakhir setelah ditashih. Kalau di urusan ini setelah tashih, berarti nanti kalau kita hitung hartanya kita anggap 36 juta. Anggap aja mayit meninggal dunia meninggalkan harta 36 juta. Maka cara mengerjakannya adalah 36 juta kita bagi majmu' siham 36 sama dengan berapa? Sama dengan 1 juta. 1 juta. Lah 1 juta ini kita kalikan saham masing-masing daripada ahli waris, yaitu saham yang terakhir ini. Bagaimana? Berarti 1 juta kali 9, maka zaud atau suami mendapatkan bagian 9 juta. Kemudian untuk berapa? 1 juta dikalikan 6 menjadi 6 juta. Kemudian bintun berapa? 7. Sahamnya 7 dikalikan 1 juta menjadi 7 juta. Kemudian untuk anak laki-laki 1 juta dikalikan 14 sahamnya sama dengan 14 juta. Maka total hartanya adalah 36 juta dan sudah terbagi persis sebagaimana mestinya. Dan ini yang akan menjadikan seseorang bisa ngerti berapa harta yang saya terima dari orang yang meninggal yang saya adalah ahli warisnya. Jadi menentukan angka seperti ini atau saham seperti ini untuk mempermudah kita menyelesaikan berbagai perkara berkaitan dengan masalah harta. Sekali lagi, kenapa tidak langsung dibagikan 4? Kita langsung kerja 1/4 kali 36 juta, 1/6 kali 36 juta, sisanya kemudian dikariskan bintun dan ibnun dan kemudian dibagi 3. Sekali lagi, ketika mungkin bentuknya harta bisa ya, tapi saya ingatkan kadang ada keadaan di mana ketika dikalikan langsung dengan bagian pastinya ini nanti hartanya bisa lebih bisa kurang. Lah, untuk mengetahui kapan lebih kapan kurang, ikuti faraid berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya silakan di komen di bawah. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر